Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih di tengah keluarga. Dari Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, tanggal 9 April 2020, dengan tema Kehendakmu Jadilah. Kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa setumpuk beban pergumulan dan persoalan, kekhawatiran dan ketakutan, kebimbangan dan kebingungan. Dalam keringkihan kami memerlukan pegangan, dalam kerapuhan kami mengharapkan kekuatan, dalam keterbatasan kami merindukan kemahakuasaan. Tuhan, tolonglah kami. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku.
dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari bersama-sama kita berdoa. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Tak mudah terselami jalan Tuhan, tak mampu dimengerti rencana dan rancangannya. Namun satu hal, kita mau mengimani janji Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami memerlukan bimbingan-Mu, ya Roh Kudus, agar hati kami tetap terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di tengah segala kerisauan dan kecemasan batin kami berharap penuh kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menghibur kami semua. Taruhlah Roh Kudus Tuhan, menolong, memberkati, dan menguasai hati kami. Dalam kerendahan hati, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Tolonglah kami semua. Amin. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa,
Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Rasa-rasanya tidak ada orang yang ingin mati muda. Mengapa? Karena usia muda adalah usia saat seseorang sedang giat-giatnya mengejar cita-cita dan harapan. Kalau toh harus mati, biarlah mati dikala rambut sudah putih, artinya saat tua. Di usia 33 tahun, usia produktif. Ada harapan, ada mimpi. Tapi di usia inilah Yesus harus berhadapan dengan jalan salib. Dan Yesus tahu benar, ujung dari jalan itu adalah kematian. Pergumulan inilah yang menggerakkan Yesus untuk pergi menyendiri di Taman Getsemani. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memantapkan hati, menjalani panggilan ilahi. Injil Lukas dengan jujur menggambarkan perasaan manusiawi Yesus. Ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. William Barclay dalam tulisannya mengatakan sebuah kesengsaraan hebat dialami Yesus di Taman Getsemani. Yesus berjuang dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga dalam ketakutan yang luar biasa pula. Sebenarnya Yesus bisa saja berputar balik, meninggalkan jalan salib. Namun tekadnya sudah bulat. Keselamatan dunia ada dalam genggamannya. Lalu dia berucap, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu saja." Ketika seseorang berkata, "Kehendakmu jadilah," bisa jadi perkataan ini menggambarkan dua perasaan. Pertama, kalau kalimat ini diucapkan dengan suara pelan, tanpa pengharapan, kepala tertunduk lesu, tanda ketidakberdayaan, frustrasi. Sebab impian hanya sebatas impian, tidak bisa menjadi kenyataan. Titik di mana seseorang mengaku kalah dan menyerah. Yang kedua, kalimat ini diucapkan dengan suara tegas dalam keyakinan yang teguh, percaya penuh. Seberat apapun kondisi di depan, semua dapat dijalani sesuai dengan kehendak Bapa dan demi keselamatan seluruh ciptaan. Dan yang kedua inilah yang dirasakan Yesus. Perkataan kehendakmu Bapa yang terjadi bukan tanda ketidakberdayaan, bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda keberserahan, tanda kekuatan. Dia mau taat kepada Sang Bapa, bukan tanda kebimbangan,
tetapi kebulatan tekad yang besar. Menjadi perenungan bersama bagi kita. Di tengah hiruk pikuk melawan COVID-19, siapkah kita berkata seperti Yesus, kehendak-Mu jadilah. Sekali lagi, bukan sebagai ungkapan kekalahan atau ketidakberdayaan, melainkan sebagai tanda keberserahan dan ketaatan. Yesus dalam ketakutan ragawi, Dia berjuang keras mengerjakan panggilan ilahi hingga tuntas. Mari, di tengah campur aduk perasaan yang menyelimuti hati kita, kita mau belajar berkata, ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Dalam kecemasan ini, dalam kekhawatiran ini, kami akan terus berjuang untuk tetap sehat. Kami mau terus berupaya untuk terhindar dari COVID-19. Ya Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Dalam segala keterbatasan kami akan terus berjuang menghadirkan cinta kasih dan damai sejahtera di tengah dunia. Ya Tuhan, kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari bersama kita berdoa. Seringkali kami tidak mampu mengerti jalan-jalan Tuhan. Sulit bagi kami untuk memahami jejak-jejak Tuhan. Tapi kami meyakini rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana dan rancangan kebaikan bagi kehidupan. Kami mau belajar untuk berkata, kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Meskipun secara ragawi kami
takut, kami cemas, kami bimbang melihat situasi dan kondisi di sekitar kami. Bahkan di malam ini, biasanya kami bersekutu di dalam ibadah Kamis Putih. Tapi kami harus bersama-sama menahan diri, menyelenggarakan ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Tidak mengurangi keheningan Kamis Putih. Kami mau mengingat dan terus mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami belajar menaruh setiap harapan-harapan kami kepadamu ya Tuhan. Kehendak-Mu jadilah, kehendak-Mu atas dunia ini. Rancangan-Mu, rancangan yang indah. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam penyakit COVID-19. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, yang suspek maupun yang positif terkena COVID-19. Berikanlah kekuatan untuk mereka. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan. Para perawat, Tuhan berkati, dokter, tenaga medis yang lainnya. Semua boleh berjuang agar situasi dan kondisi ini kembali baik. Juga pemerintah, Engkau berkati, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka melalui kebijakan-kebijakan yang menolong masyarakat, baik secara ekonomi, kesehatan, dan juga keamanan. Kami berdoa untuk kami semua saat ini, yang ada di rumah kami masing-masing, berkatilah tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi. Terus berikan anugerah kepada kami kesehatan dan tanggung jawab secara pribadi untuk bersama-sama menaati himbauan-himbauan dari pemerintah. Kami pun diingatkan untuk menikmati masa-masa liburan ini untuk tetap berada di rumah. Bahkan kami juga diingatkan untuk tidak pulang ke kampung halaman. Itu bentuk tanggung jawab kami, bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Kamis Putih ini dalam kesucian dan kekudusan boleh kami rayakan bersama-sama dengan keluarga. Berkat Tuhan bersama dengan kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan. Meski saat ini kita menghadapi tantangan yang besar karena adanya wabah virus COVID-19, dengan penuh syukur kita boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan oleh keluarga masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja dengan nomor yang tertera pada layar. Ayat yang mendasari persembahan diambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Kau kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang mengelola dan menggunakan persembahan ini, kiranya boleh menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Ampuni Tuhan, jika saat kami memberikan persembahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur atas ibadah Kamis Putih ini yang boleh berlangsung dengan baik surut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh selalu bersyukur dalam setiap keadaan, karena kami meyakini bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk mewujudkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur atas ibadah Kamis Putih ini yang boleh berlangsung dengan baik surut dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan biarlah selesai ibadah ini Engkau memampukan kami untuk senantiasa bersyukur atas setiap keadaan, karena kami meyakini bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk mewujudkan karya-Mu di tengah dunia ini. Saat ini kami juga akan berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Majelis GKJ Bambu Kuning menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pelayan dan tim multimedia atas pelayanan yang diberikan pada ibadah hari ini. Kami, Majelis GKJ Bambu Kuning, juga menghimbau jemaat agar senantiasa mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan menjaga jarak. Jemaat yang terkasih, selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Selamat menyongsong ibadah Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati.